Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Kita panjatkan puji syukur pada Allah Rabbul Alamin yang masih memberikan kita nikmat iman, Islam juga nikmat sehat, ya. Yang mana kita dapat ya untuk belajar kembali mempelajari buku tematik 3A ya di subtema ketiga pembelajaran kedua dan tiga. Salam salam semoga senantiasa tercurah pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya juga kita umatnya yang senantiasa istiqomah meniti jalan di atasnya. Baik anak-anakku yang solih ya, kelas 3A semoga masih semangat dalam belajar dan ayah dan bunda di rumah diberikan kemudahan juga dalam mendampingi anak-anak di rumah. Amin. Nah, baik, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu terlebih dahulu supaya pembelajaran kita tambah berkah ya, kemudian mudah dalam memahaminya. Rabbi bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, kalau sudah berdoa, maka kita siapkan buku, kemudian alat tulisnya ya, dan juga duduk senyaman mungkin di tempat belajar kalian. Baik, kita buka halaman 72 anak-anak solih ya. Deli memelihara 2 ekor kelinci di rumahnya. 1 ekor kelinci jantan dan 1 ekor kelinci yang betina. Nah, Deli memelihara kelinci dengan baik. Deli selalu memberi mereka makan dengan teratur. Kelinci Deli pun tumbuh sehat dan lincah. Kelinci yang sudah dewasa dapat berkembang biak. Kelinci berkembang biak dengan cara melahirkan. Anak kelinci bertumbuh kecil dan berambut halus sejak lahir hingga dewasa. Tubuh kelinci tidak berubah bentuk, hanya ukuran tubuhnya saja yang bertambah. Nah, rambut yang menutupi tubuhnya juga semakin lebat, gerakan kelinci juga semakin lincah. Kelinci dewasa dapat meloncat dan berlari kencang. Deli pun senang bermain bersama kelincinya di halaman. Nah, lihat anak-anak sekalian ya, kita melihat proses pertumbuhan dan perkembangbiakan dari hewan kelinci. Nah, di sini ada hewan kelinci yang kecil, kemudian dia masuk kepada kelinci remaja, kemudian kelinci dewasa. Nah, setelah membaca teks tentang pertumbuhan dan perkembangbiakan kelinci, jawablah pertanyaan sebagai berikut, ya. Bagaimana cara kelinci berkembang biak? Nah, kalian tulis ya tadi yang sudah dibaca. Kemudian apa saja perbedaan anak kelinci dan kelinci dewasa? Kemudian bagaimana cara Deli merawat kelincinya? Nah, ya kita lihat tadi proses pertumbuhan dan perkembangbiakan dari hewan kelinci. Nah, jadi proses pertumbuhan dan perkembangbiakan dari hewan ya dengan cara beranak ya atau melahirkan. Beranak atau melahirkan itu namanya vivipar. Ya, apa? Vivipar. Diingat-ingat ya. Contohnya apa saja hewan yang melahirkan ya atau beranak, yaitu seperti kera ya, kemudian gajah, kuda, sapi ya atau ikan paus. Nah, termasuk kelinci ini ya. Jadi dia termasuk hewan vivipar ya. Kita akan belajar lagi jenis-jenis hewan yang lain. Oke, ya, kita lanjut lagi. Nah, di halaman 73 ada teks ya. Deli dan Nina. Nah, kita baca bareng-bareng ya. Deli memelihara kelinci, sedangkan Nina memelihara kucing. Nina dan Deli memelihara hewan peliharaan yang berbeda. Meskipun memiliki hewan peliharaan yang berbeda, Deli dan Nina tetap berteman baik. Selain kegemaran terhadap hewan peliharaan, kemampuan setiap orang juga berbeda-beda. Oleh karena itu, kita juga harus menghargai perbedaan kemampuan tersebut. Saling menghargai akan menciptakan kerukunan. Ya, jadi kalau kita punya kesukaan ya atau misalkan hobi ya, ketika berbeda dengan orang lain itu tidak boleh saling mengejek ya, harus menghargai ya. Itu dia supaya kita dapat menciptakan kerukunan ya ketika berteman, ketika bersosial di masyarakat ya, seperti itu. Oke, kita baca percakapan yang ada di buku halaman 73. Deli. Nina,
Dapatkah kamu mengajariku berhitung seperti yang tadi ibu guru jelaskan? Ada yang kurang aku mengerti. Nina. Ah, tentu Deli. Kapan kita mau belajar bersama? Deli. Pulang sekolah nanti kamu bisa tidak, Nina? Kalau bisa, nanti aku ke rumahmu ya. Nina. Aku bisa, Del. Jam berapa kamu mau ke rumahku? Kebetulan, aku juga mau menanyakan pelajaran tentang membuat kalimat. Ada yang aku kurang mengerti juga. Kamu kan pandai dalam bidang itu. Deli. Mungkin sekitar jam 2 siang, Min. Nina. Baiklah, Deli. Sampai ketemu di rumahku ya. Deli. Baiklah, Nina. Oke ya. Ternyata Deli dan Nina ini mereka sahabat ya, ketika di sekolah dua sejoli ya. Jadi saling ingin belajar ya bersama. Nah, apa kelebihan Nina dibandingkan Deli? Apa kelebihan Deli dibandingkan Nina ya? Apakah kamu setuju dengan sikap Deli dan Nina? Coba jelaskan pendapatmu. Nah, di sini kita lihat ya, ada contoh dari gerak berlari dan melompat. Nah, kamu dapat menggunakan alat-alat yang ada di rumah ya untuk mempraktekkan gerakan berlari dan melompat. Nah, ini kalau sini medianya memakai bekas ban ya, ban motor ya bisa juga seperti itu. Atau ban sepeda bisa, yang penting bulat ya. Nah, jadi ini melatih otot kaki kita anak-anak sekalian. Nah, kalau yang pertama ini gerakan melompati rintangan sambil berlari. Nah, ini kita lihat pakai satu kaki ya, jinjit ya. Satu kaki ya, kemudian loncat ke sini satu kaki ya. Nah, kalau ini dia memakai dua kaki ya, gerak meloncati rintangan sambil berlari ya. Jadi ke sini loncat, ya ke sini menapaki ya. Jadi seperti itu. Nah, nanti ini akan diperagakan oleh guru olahraganya. Baik, kita lanjut lagi pada pembelajaran ketiga ya. Joni gemar makan ikan goreng, rasanya enak dan juga bergizi. Ikan merupakan sumber protein bagi tubuh. Ikan tersebut dibeli ibu di pasar. Di pasar dijual bermacam-macam ikan. Ada ikan yang ukurannya besar, ada juga ikan yang sangat kecil. Nah, jenis ikan apa saja yang kamu ketahui? Ayo diskusikan dengan teman sebelahmu ya. Jadi kita akan belajar nih anak-anakku sekalian ya tentang ikan. Nah, bagaimana berkembang biaknya. Nah, di sini kita lihat ya, ikan merupakan hewan yang hidup di air. Ikan bernapas dengan insang. Ingat-ingat, ikan bernapas dengan insang yang terletak di bagian samping kepalanya. Berdasarkan kegunaannya bagi manusia, ada dua jenis ikan di sekitar kita. Ada ikan yang dipelihara untuk dimakan, contohnya ikan mas, ikan lele, ikan nila, dan sebagainya. Ada pula ikan yang dipelihara sebagai ikan hias, contohnya ikan mas koki, ya, dan ikan ikan cupang ya. Siapa nih yang melihara ikan cupang nih di rumah? Kayaknya kemarin lagi booming ya, memelihara ikan cupang. Nah, di sini kita lihat gambar-gambarnya ada ikan mas, ikan cupang, ikan lele, ikan nila, dan ikan mas koki. Nah, ikan berkembang biak dengan bertelur. Ikan menghasilkan banyak sekali telur. Telur-telur tersebut akan menetas menjadi ikan kecil. Ikan kecil akan tumbuh menjadi ikan dewasa. Ikan yang sudah dewasa dapat menghasilkan telur. Nah, contohnya ikan itu adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur ya. Namanya apa anakku sekalian ya, yaitu ovipar ya. Ovipar itu ya hewan yang berkembang biak dengan bertelur. Apa contohnya? Ikan ya. Kemudian apalagi ya jenis-jenis serangga seperti eh, kecoa ya, kumbang ya. Ada juga bebek, ayam dan angsa ya. Nah, nah lihat di halaman ya ke 77. Nah, di situ ada ya kalimat-kalimat yang belum kamu ketahui, yang mungkin masih belum familiar ya. Nah, ini ada insang ya, kemudian bertelur, menetas dan juga tumbuh. Nah, itu silakan kalian isi sendiri di buku halaman 77 ya.
Oke, kita akan lanjutkan lagi. Ini sudah kita bahas tadi. Nah, ya, jadi ini prosesnya ya, ikan yang tadi yang kita sudah bahas. Jadi pertama itu dari telur, kemudian menjadi larva, ya, menjadi ikan muda, yang dan juga terakhir menjadi ikan dewasa yang bisa bertelur. Nah, oke, di sini kita ada soal hitungan. Ikan dikembangbiakan oleh peternak. Peternak kemudian menjual ikan-ikan yang sudah dewasa ke pasar. Seorang peternak ikan memiliki 3 kolam yang berisi benih ikan gurame. Ya, di dalam satu kolam ikan berisi 140 benih ikan gurame. Berapa banyak benih ikan gurame yang terdapat di seluruh kolam tersebut? Ya, di sini kita lihat ya. Di gambar ada 140 bibit ikan gurame, ya. Dan di sini ada 3 kolam ya. Nah, jadi bagaimana penyelesaiannya? Ya, tinggal kita kali saja ya 140 dikali 3. Di sini ya kita bisa menghitung dengan cara bersusun panjang ya. Nah, di sini ada 140 tadi ya. Nah, kita jabarkan 100 ditambah 40. Oke. Kemudian di bawahnya 3 dikali 100 ya. Hasil 300. 3 dikali 40 kemudian 120. Jadi totalnya 3 dikali 140 plus 420. Nah, jadi banyak ikan gurame terdapat di seluruh kolam ada 420 ekor. Nah, coba hitunglah hasil perkalian berikut menggunakan cara di atas ya. Silakan kalian buat ya. Ini di buku tematik kalian. Nah, di sini kita lihat ada contoh gambar dekoratif. Kan kita sudah bahas ya sedikit mengenai gambar dekoratif. Gambar dekoratif berfungsi sebagai hiasan pada sebuah media agar terlihat lebih indah dan menarik. Gambar dekoratif banyak ditemukan pada karya seni daerah seperti kain tradisional, guci, atau perabotan rumah tangga. Objek gambar dekoratif yaitu bisa juga manusia, hewan, dan tumbuhan. Ya, coba perhatikan gambar dekoratif yang ada di slide ya atau di halaman 79. Nah, anak-anakku sekalian, tugas pada hari ini kalian hanya cukup untuk menggambar ya. Kalau kemarin menggambarnya yang sederhana, nah ini bisa berikan contoh ya, menggambar dekoratif ikan hias ya, yang mungkin agak rumit ya, tapi silakan kalian buat sekreatif mungkin ya. Dari mulai warnanya ya, kemudian bentuknya seperti apa ya. Nah, ini kalian cicil saja tidak apa-apa ya, dikumpulkannya bisa besok ya saat ke sekolah, atau nanti kalau ada yang belum selesai mengumpulkan bisa di hari Kamis berikutnya ya. Ini tugasnya SPDP ya, yang kemudian nanti untuk menjadi nilai praktek di SPDP ya. Kalau ada kendala nanti langsung bilang ke Ustadz ya, atau Bunda misalkan belum bisa menemani Anda di rumah ya, silakan langsung komunikasi ke Ustadz. Besok bisa langsung, kalau ada yang sudah selesai hari ini, maka besok bisa langsung diberikan ke Ustadz ya saat pembelajaran di sekolah. Nah, ini ya contohnya ya. Jadi kita lihat di sini ada contoh sketsa dari ikan. Kalian sebelum menggambar, membuat sketsa terlebih dahulu ya, supaya gambar itu lebih bagus nantinya. Nanti setelah dibuat sketsa seperti ini, lalu kalian gambar, lalu kalian bentuk ya tadi motif-motifnya, kemudian kalian warnai. Ya, baik. Tadi kita sudah belajar apa saja anak-anakku sekalian ya. Banyak ya, masya Allah ya, tentang apa cara menghargai ya, kemudian pertumbuhan dan perkembangbiakan dari hewan kelinci ya, kemudian cara gerak berlari dan melompat ya, kemudian pertumbuhan dan perkembangbiakan dari hewan ikan, menghitung perkalian dan juga gambar dekoratif ya. Jadi seperti itu ya anak-anakku sekalian ya. Jadi hal yang
Ustaz tekankan di sini di pembelajaran tadi PPKN ya, mengenai menghargai apa terhadap hewan peliharaan ya. Jadi kita menjumpai ya anak-anakku sekalian keberagaman dalam kehidupan sehari-hari ya. Keberagaman itu terlihat dari ciri fisik, warna kulit, sifat, kemampuan, dan kegemaran atau kesukaan. Ada yang berbadan tinggi, ada juga yang kurang tinggi. Ada yang berkulit putih, ada juga loh yang coklat. Nah, ada yang cepat dalam berlari, ada juga yang kurang cepat. Ada yang suka menari, ada juga yang suka bola ya. Kita harus mensyukuri dan menghargai keberagaman yang ada. Misalnya, tidak mengejek atau mengolok-olok teman yang kurang pintar, namun ajarilah dia, ya. Dengan demikian kerukunan akan tetap terjaga. Saling menyayangi dan menghargai teman merupakan pengamalan sila-sila Pancasila. Jika perilaku tersebut dilakukan sebagai wujud bersyukur pada Tuhan, berarti kita mengamalkan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha. Jika perilaku tersebut didasari rasa kemanusiaan, berarti kita mengamalkan sila kedua Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Jika perilaku tersebut dilakukan untuk mempererat persatuan, berarti kita mengamalkan sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Jika perilaku tersebut kita lakukan ya saat berdiskusi, berarti kita mengamalkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ya. Kemudian jika perilaku tersebut kita lakukan tanpa melihat perbedaan yang ada, berarti kita mengamalkan sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita telah selesai mempelajari buku tematik 3A di subtema ketiga ya, pembelajaran 2 dan 3. Semoga bermanfaat dan bisa kita pahami dengan baik. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan ke Ustadz ya. Dan hari ini silakan kalian buat tugasnya untuk membuat gambar dekoratif. Besok kita bertemu lagi ya, jangan lupa protokol kesehatannya dan juga jangan lupa sarapan di rumah dan membawa surat pernyataannya ya. Baik, mungkin itu saya dapat Ustaz sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.